Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting ya. Kali ini kita mau membahas tentang suatu hal ya yang cukup menarik dalam bidang industri kreatif, tetapi juga menarik juga dari sisi bisnis maupun dari sisi perbankan ya. Jadi muncul berita kalau Anda juga bisa browsing ya. Jadi sekarang itu konten dari YouTube bisa dijadikan agunan kredit atau agunan utang. Nah, menarik kenapa? Karena ini merupakan suatu inovasi atau perluasan atau pengembangan dari industri kreatif. Tetapi di satu sisi bagaimana kita melihat asas kehati-hatian dari perbankan dalam penyaluran kredit itu juga menjadi penting. Nah, dengan adanya perubahan yang semakin cepat ini, kita akan lihat bagaimana perbankan menghadapi dan bagaimana juga masyarakat menyikapinya. Ya, nah sekali lagi konten yang kami buat atau video ini hanya untuk tujuan edukasi atau mungkin sharing atau berbagi pengalaman atau pemikiran ya, bukan merupakan nasihat hukum dan juga bisa jadi apa yang kami sampaikan sudah out of date karena di kemudian hari sejak video ini dibuat kemungkinan adanya hal-hal lain yang merubah isi atau konten video ini sehingga isinya menjadi tidak relevan. Selanjutnya Anda juga bisa mendukung kami ya dengan men-scan barcode yang ada di layar atau mengklik website atau tautan yang ada di layar ya, tinyurl.com/dukung Benmur. Nah, untuk apa dukung kami? Untuk kami tetap membuat video-video yang semenarik mungkin, seberkualitas mungkin. Kemudian kita juga akan hadirkan live streaming setiap minggunya, seminggu sekali untuk menampung atau mungkin mendiskusikan mungkin ada permasalahan-permasalahan hukum atau mungkin hal-hal terkait usaha atau bisnis yang bisa mungkin kita diskusikan sehingga kita dapat cari jalan keluarnya bersama. Atau Anda kalau mau konsultasi langsung Anda juga bisa kunjungi website kami di benmurconsulting.com ya. Nah, oke, kita langsung masuk ya ke materi. Jadi ini kami ambil ya dari kompas.com ya tanggal 25 Juli hari ini ya jam 13.11 itu tercatat di situ. Jadi salah satu judulnya konten YouTube bisa jadi jaminan utang tapi keputusan tetap di bank. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena menurut kami dari sisi pelaku industri kreatif atau mungkin kita sebut kerennya adalah konten kreator, ini adalah hal yang memberikan angin segar. Kenapa? Karena bisa jadi video-video kami yang termonetasi atau menghasilkan income cash flow itu ternyata bisa menjadi agunan di bank. Tapi dari satu sisi yang lain, mungkin dari perbankan atau mungkin fenomena masyarakat ini juga bisa menimbulkan beberapa dampak ya. Nah, tapi kita mau lihat ya kalau dari faktor hukum apa sih yang melandasi sehingga munculnya pemberitaan ini. Nah, setelah kami cari ternyata ini adalah didasari dari munculnya atau terbitnya ya peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2022 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Nah, jadi peraturan pelaksananya muncul 3 tahun setelah undang-undangnya ada. Ya lumayan ya dibandingkan tidak muncul sama sekali ya. Nah, kemudian dari mana konteks bahwa YouTube atau konten YouTube bisa menjadi agunan. Nah, setelah kami cari atau kami baca satu per satu atau pasal per pasal, maka kesimpulan awal kami muncul di pasal 9 ya. Di ayat 1 tertulis bahwa dalam pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Ya. Artinya kekayaan intelektual apapun itu ya, entah royalti, entah itu merek atau mungkin juga konten YouTube mungkin ya,
bisa menjadi jaminan utang. Nah, kemudian di ayat 2-nya, objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif. Nah, artinya ini cara pengikatannya. Nah, cara pengikatannya fidusia jelas, clear ya. Jadi fidusia itu adalah untuk mengikat benda bergerak ya, selain dari benda tidak bergerak. Nah, kemudian kalau kontrak mungkin terkait dengan kerjasama. Nah, kalau untuk hak tagih ya, hak tagih ini artinya adalah cesi ya. Jadi hak tagih ini kami bayangkan atau kami coba analogikan, pikirkan adalah ketika Anda memiliki ya cash flow atau cash in dari suatu kekayaan intelektual, maka cash in-nya itu bisa menjadikan jaminan piutang. Bukan kekayaan intelektual, tapi cash in-nya. Artinya di situ. Nah, itu pengikatannya bisa di situ. Ya, katakanlah per bulan secara pasif Anda punya katakanlah lagu yang sudah terkenal sehingga hak ciptanya di mana-mana atau royaltinya, atau mungkin Anda punya konten YouTube di mana tiap bulan atau mungkin tiap hari ya, tapi secara umum tiap bulan Anda bisa mengenerate atau dimonetasi sebulannya sekitar katakanlah 100 juta, 200 juta dan seterusnya. Tentu itu dengan berbagai syarat. Nah, ini menarik ya karena bisa dijadikan jaminan. Nah, kemudian di pasal 10 kita lihat bahwa kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di badan hukum. Artinya tadi ya, hak cipta, merek, dan sebagainya ya. B. Kekayaan intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Nah, perlu diingat dalam pasal 10 ini adalah sambungan dari pasal 9. Artinya, pasal 9 itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus juga ikutan dari pasal 10. Karena objek jaminan hutang yang dimaksud itu ada memiliki syarat. Syaratnya ada 2, dan di sini adalah sifatnya kumulatif karena ada kata sambung dan. Artinya harus didaftarkan atau tercatat di Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan HAKI. Jadi kalau Anda punya konten YouTube, kemudian sudah menghasilkan uang, tetapi Anda belum catatkan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum atau Kemenhumkam ya, maka itu tidak bisa serta-merta dijadikan objek jaminan. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, jadi jangan menelan mentah-mentah informasi yang disampaikan secara umum di media. Anda harus cek peraturannya. Ya. Nah, selain itu, kekayaan intelektual itu sudah dikelola baik secara sendiri atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Artinya ada pengelola yang secara profesional. Nah, ini yang harus juga dipahami ya. Jangan tadi seperti saya sampaikan, kalau Anda punya hak cipta yang sudah memiliki cash in, tidak bisa serta-merta Anda datang ke bank, Pak, saya mau utang 100 juta, apa gunanya ini akun YouTube saya? Tidak bisa seperti itu, ya. Nah, kemudian di pasal 12 ini lebih ke arah teknis cara menghitung nilai jaminan ya, itu dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan biaya, pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan atau pendekatan lainnya. Nah, penilaian itu dilakukan oleh penilai kekayaan intelektual atau panel penilai. Nah, artinya di sini bisa jadi satu, ini create pekerjaan baru, panel penilai atau penilai kekayaan intelektual. Atau mungkin sekarang sudah ada, saya nggak tahu. Tapi at least ini akan membuka atau mengenerate minat orang untuk bertambah kepada pekerjaan ini. Yang kedua tentu tadi ya, memiliki kriteria dan seterusnya. Pasal 3, ini saya cuma potong sampai pasal 3, tapi sebenarnya ada sampai pasal 6 pasal kalau saya nggak salah dan seterusnya. Cuman saya mau bilang di sini adalah
Ini adalah cara menilai hak kekayaan intelektual Anda dihargai berapa apabila itu akan dijaminkan sebagai utang. Nah, tentu ini menarik ya, karena selain dari peraturan pemerintah ini, tentu dari pihak otoritas jasa keuangan atau regulator dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank harus membuat atau mengabsorpsi peraturan pemerintah ini menjadi suatu peraturan tersendiri yang bisa menjadi pedoman perbankan. Karena pemberian kredit di perbankan itu tidak juga bisa serta-merta langsung absorpsi dari peraturan pemerintah. Ya, karena ada yang namanya asas kehati-hatian. Ya. Kemudian yang kedua di industri perbankan itu dikenal dengan istilah highly regulated atau sangat ketat regulasinya, sehingga apa yang dilakukan itu harus berdasarkan dengan regulator, dalam hal ini OJK atau Bank Indonesia ya. Nah, seperti itu. Nah, menarik ya, kita tunggu respon dari OJK mengenai bagaimana menghitung jaminan atau menghitung hak kekayaan intelektual sebagai jaminan di bank. Bagaimana perhitungan katakanlah CKPN-nya kalau orang bank sering sebut ya, atau nanti perhitungan eksekusinya ketika katakanlah debitur itu macet gitu. Apakah bisa dengan serta-merta dijual dengan mudah atau bagaimana? Bagaimana jika nanti katakanlah Anda punya akun YouTube, contoh ya, sudah menghasilkan cash in, Anda daftarkan ke Menhumkam, Anda dapat lisensi, terus kemudian Anda jaminkan itu ke bank, kemudian Anda pergi. Anda nggak bayar utangnya. Mudah nggak untuk menjual sebuah akun YouTube? Ini pemikiran kasar saja ya. Nah, tentu tidak mudah juga ya. Karena harus juga dipelajari, katakanlah ini contoh ekstrimnya adalah akun YouTube ya. Perjanjian antara si konten kreator terhadap YouTube itu juga harus dipelajari. Bagaimana algoritma YouTube itu membuat video-video yang dibuat oleh konten kreator itu tetap menjadi sering ditonton orang, sehingga si pengiklan dari YouTube selalu ingin mengiklankan di video-video yang ada di situ. Nah, itu tentu juga harus dipelajari. Tidak hanya bisa dipelajari dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Bagaimana dengan yang lainnya? Tentu ada banyak hal yang memang perlu harus diperhatikan, dan saya pikir OJK juga tidak akan gegabah ya dalam menjalankan atau melakukan atau menerbitkan peraturan terkait dengan absorpsi ini, tentu dengan hati-hati juga. Kemudian bagaimana menilainya, apakah ada penurunan nilai dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, kita tunggu action dari pemerintah maupun dari regulator maupun dari perbankan ya, untuk implementasi bisa atau tidaknya dari peraturan ini diterapkan di masyarakat. Jangan sampai hukum yang ada, hukum yang sudah dibuat, peraturan yang sudah dibuat itu berlaku tetapi menjadi tidak bisa dipakai atau menjadi susah untuk dipakai. Ya, itu percuma saja dibuat seperti itu. Nah, itu saja yang pemikiran kita mau sampaikan ya. Terima kasih sudah menonton. Kembali untuk diskusi atau konsultasi lebih lanjut, Anda bisa kunjungi website kami, bedroomconsulting.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.